Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi ketemu lagi dengan channel gue Abai Husni Amrullah. Kali ini kita ada di Taman Sari, Ciapus, Bogor. Kita sedang mengadakan LDKS latihan dasar kepemimpinan siswa. Untuk tema kali ini di channel gue adalah bagaimana caranya seseorang untuk menjadi pemimpin. Dan apa aja sih nanti kita akan lihat yang dipelajari dari siswa-siswa dari kebetulan SMA Al-Heria yang sedang mengadakan ini. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa ya, di like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian selalu dapat video-video gue dari berikutnya. Terima kasih. Kali ini kita sudah bersama salah satu guru dan staf karyawan di SMA Aleria yang memang mengadakan kegiatan LDKS. Dan inilah dia orangnya, Abi Wawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Wawan 1. Jangan lupa IG-nya. Abi Wawan 1 IG-nya. Ya. Sehat Pak Husni? Alhamdulillah. Abi Wawan ini mau tanya mengenai kegiatan untuk LDKS ini. Sebenarnya seberapa penting sih untuk kegiatan ini? Ya, pertama terima kasih Pak Husni sudah mencoba untuk komunikasi pagi di pagi hari ini dengan Abi Wawan. Terus terang LDKS adalah kegiatan agenda program rutin di SMA Al-Haria yang tidak pernah alfa, setiap tahun pasti ada. Tapi yang menjadi istimewa tahun ini adalah kegiatan LDKS kita langsung di bawah naungan Bapak-Bapak TNI. Yang insya Allah mereka lebih fokus dan lebih perhatian kepada kepemimpinan dan tanggung jawab khususnya buat anak-anak kita di SMA Al-Haria dan MA Al-Haria. Dan tentunya Abi beserta staf karyawan SMA Al-Haria mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Bapak-Bapak TNI yang turut andil bersama dalam rangka melahirkan atau mencetak generasi-generasi kita mendatang yang akan datang yang tentunya lebih baik lagi. Dan ini merupakan kesempatan perdana pertama. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang bisa lebih baik lagi dan terus bisa bekerja sama lagi dengan TNI dan SMA MA Al-Khairi. Begitu Pak Husni. Oke. Untuk sebenarnya manfaat yang pastinya didapat oleh siswa itu apa sih dalam kegiatan ini? Iya. Yang pasti nomor satu adalah menciptakan atau membiasakan kedisiplinan. Itu paling penting Pak Husni. Karena mereka ketara sekali kurangnya kedisiplinan. Dan mungkin mereka juga masih dalam tahap penyesuaian. Mengingat mereka adalah siswa-siswi SMA Al-Haria dan MA Al-Haria masih kelas 10. Jadi pengkondisian dan suasana kedisiplinannya memang sedang digiat-giatkan atau sedang diusahakan untuk bisa lebih baik dan bisa lebih baik lagi di kesempatan-kesempatan seterusnya. Baik, pertanyaan terakhir nih Abi Wawan. Saran apa buat mereka bagi siswa-siswi yang mengikuti kegiatan ini supaya mereka mencapai cita-cita yang mereka inginkan? Ya, nomor satu mungkin mereka tidak pernah boleh patah semangat, tidak pernah boleh putus asa, dan terus untuk berusaha menjadi yang terbaik. Itu saja dan berharap kita semuanya terus mendukung mereka agar bisa menjadi generasi-generasi penerus yang tentunya jujur, disiplin, dan membanggakan. Itu Pak Husni. Terima kasih. Baik kalau gitu. Terima kasih ya Wawan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita sedang bersama kepala sekolah dari SMA Leria. Kebetulan memang ya kegiatan ini pas banget LDKS latihan dasar kepemimpinan siswa untuk kelas 10. Kita tanya-tanya nih sama kepala sekolah bagaimana fungsi dan manfaatnya sebenarnya untuk kalian semua yang nonton video ini. Fungsi dari LDKS ini apa sih? Apa sih manfaatnya? Kali ini kita akan belajar yang kita dapat dari apa yang disampaikan sama kepala sekolah dari SMA Leria. Oke, langsung aja. Ini kebetulan dengan kepala sekolahnya Bapak Haji Ahmad Uzil Abid MPD. Langsung aja Pak Haji ya, saya mau tanya nih. Yang pertama,
kegiatan LDKS ini sebenarnya keuntungannya dari mereka ini apa sih Pak Haji? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Mizil Abid sebagai pimpinan di SMA Al-Heria. Kegiatan ini merupakan salah satu program dari SMA Al-Heria, latihan dasar kepemimpinan, yang mana siswa ini diberikan satu wawasan pengetahuan yang tidak ada di sekolah, ya, artinya di dalam pembelajaran. Ini murni pengetahuan wawasan alamiah untuk melihat, ya, melihat potensi daripada siswa itu sendiri. Prosesnya seperti apa? Mereka melakukan satu pembinaan mental, melakukan satu pengkondisian situasi di mana siswa diharuskan melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah terpola oleh instruktur. Nah, ini akan membuka wawasan dan potensi daripada siswa itu sendiri untuk bisa memunculkan kemampuan-kemampuan dirinya. Ini yang mau kita eksploitasi adalah kemampuan daripada siswa itu sendiri yang terpendam sehingga bisa terangkat dan bisa kita manfaatkan dengan baik. Ini sumber daya alami yang ada dalam diri siswa. Artinya generasi muda saat ini harus kita maksimalkan. Ini kan kebanyakan channel ini yang channel saya nih Pak Haji, kebanyakan anak-anak muda, anak SMA, ya anak-anak remaja lah. Yang kebanyakan memang mereka menonton untuk ini karena kan tema channel kita ini, channel saya ini kan memang untuk pembelajaran. Nah, manfaat yang didapat nih apabila ada pertanyaan yang bagi yang nonton nih, apa sih sebenarnya manfaat nih? Karena kan ini ada permainan-permainan yang kayak itu gulung-gulung terpal atau bola dilempar-lempar ke belakang, kemudian teman dari belakangnya masuk ke dalam ke kolongnya ngambil bolanya. Sebenarnya manfaat yang diambil itu apa dari kegiatan di LDKS ini? Generasi muda harus tahu bahwasannya setiap generasi muda ini punya potensi, ya. Mereka melakukan proses seperti ini punya makna tersendiri dalam setiap aktivitasnya, ya. Seperti roda gila, ya, yang menggunakan terpal. Kenapa menggunakan terpal harus jalan beriringan? Satu kelompok di dalam satu terpal. Inilah melatih kekompakan, kebersamaan, seiring sejalan dalam setiap aktivitas mereka. Dalam satu organisasi butuh kekompakan, kebersamaan dalam menggerakkan organisasi itu sendiri. Di dalam roda gila ketika mereka berjalan tanpa beriringan, maka jatuh satu, jatuh semuanya. Iya, ya benar. Ini merupakan satu makna yang tersirat, ya, tidak terlihat, tetapi harus kita pahami secara detail. Ya, ada juga bola keseimbangan. Ini juga mempunyai makna di mana seorang pimpinan punya peran besar dalam menentukan keberhasilan bola itu seimbang atau tidak. Dalam suatu organisasi, pimpinan sangat mempengaruhi dan sangat berpengaruh terhadap bawahannya. Nah, dan bawahan tidak boleh terlalu banyak intervensi egois terhadap aktivitas dalam satu organisasi, apalagi tidak mengikuti arahan pimpinan, maka tidak akan terjadi keseimbangan dalam satu organisasi. Jadi satu perintah untuk ke bawah, bawah ikut satu perintah ke atas, maka organisasi itu akan seimbang. Nah, hubungannya Pak Haji, yang saya mau tanyain juga nih, hubungan antara LDKS dengan sekolah. Nah ini adakah keterkaitan atau memang ini LDKS hanya untuk pribadinya mereka atau memang ada keterkaitan dengan sekolah? LDKS ini merupakan satu program yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Jadi sekolah punya program latihan dasar kepemimpinan. Kenapa harus kepemimpinan? Nah, ini yang harus ditanya. Kenapa enggak latihan dasar siswa? Nah, kenapa latihan dasar kepemimpinan? Karena setiap pelajar adalah satu generasi muda. Setiap generasi muda adalah seorang pemimpin. Ini yang harus kita bekali, ini yang harus kita jaga. Jangan sampai generasi muda, pelajar kita lahir tidak siap menerima tantangan di luar sana.
Oleh karena itu harus digembleng mulai dari sekolah sampai mereka lulus. Dan ketika lulus, mereka sudah siap menerima tantangan di luar sana. Baik. Oke Pak Haji, terakhir dari saya, pesan yang mau Pak Haji sampaikan kepada para penonton channel saya ini untuk generasi muda yang menonton di channel saya ini, apa pesan Pak Haji ini untuk mereka-mereka? Generasi muda, siapkan diri Anda untuk menyongsong masa depan. Bagaimana menyiapkannya? Marilah berproses mulai saat ini generasi muda. Jangan tidur, jangan malas, jangan menerima sesuatu secara instan. Sesungguhnya sesuatu yang kita terima itu harus melalui proses. Maka berproseslah. Seperti apa prosesnya? Maka proses itu yang akan melahirkan satu kesuksesan nantinya. Ya, proses memang berat, butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Itulah yang disebut sebuah proses. Tidak ada proses yang instan, yang enak, yang nyaman, ya, yang adem ayem. Itu bukan suatu proses. Tapi mari kita siap menerima kesuksesan di masa depan setelah kita berproses di masa sebelumnya. Sama seperti nasi berarti Pak Haji ya. Ya. Nasi belum nggak bisa langsung jadi nasi. Betul. Dari ditanam dulu, kemudian jadi padi dulu, kemudian dijemur dulu, kemudian dimasak dulu, baru bisa dirasakan nasi. Jadi seperti itu ya guys ya. Oke Pak Haji, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat buat kita semua. Satu lagi, kalau Anda ingin sukses tidak melalui proses, maka itu adalah suatu kebohongan. Baik, bisa dimengerti ya apa yang disampaikan dan bisa dipahami. Semoga yang disampaikan oleh beliau ini tadi bermanfaat buat kalian semua. Oke guys, kali ini kita ketemu dengan kepala sekolah dari Madrasah Aliyah. Sebelumnya kita tadi sudah tanya-tanya kepala sekolah dari SMA Al-Khairiyah. Nah, untuk kali ini kepala sekolah dari Madrasah Aliyah yaitu dengan Bapak Ubi Mukhafa SPDI atau biasa kita panggil Pak Ebi. Nah, kita akan tanya-tanya mengenai kegiatan yang ada di sini, mengenai kegiatan LDKS yang sedang kita laksanakan. Oke, Baby, langsung aja nih. Ya. Saya mau bertanya mengenai kegiatan yang ada di sini untuk kegiatan LDKS. Ini program dari sekolah atau memang, maksudnya program rutin setiap tahun dari sekolah atau memang hanya event tertentu saja? Ya, terima kasih. Jadi ini bisa dibilang kali pertama ya kegiatan LDKS kita gabungan dengan SMA, MA, Al-Khairiyah. Adapun program sebetulnya bukan program yayasan, tapi program dari sekolah masing-masing, ide dari sekolah. Ya kalau memang bisa digabung ya kita gabung biar ada kebersamaannya. Jadi bisa dibilang ini kali pertama. Kalau di kali pertama ini bisa dibilang hasilnya nanti sukses, ya bisa jadi di tahun selanjutnya kita coba bukan hanya dengan SMA, tapi SMK 1 dan SMK 2 kan itu akan lebih banyak lagi Gabungan ya? gabungan. Sebab kemarin kita mau berangkat pun menggunakan tronton 10 tronton itu ada pertanyaan dari ketua yayasan. Nah, artinya ketua yayasan pun mungkin menyambut baik karena beliau nggak tahu agendanya, programnya, dia bingung nih ada 10 tronton depan yayasan ngapain, kayak orang mau perang katanya. Saya bilang ini baru 2 sekolah, kalau kita gabungkan di sekolah menengah atasnya, kita gabungkan semua 4 sekolah, mungkin bukan 10 tronton, bisa 20 tronton kan gitu. Iya. Kita bisa lebih banyak lagi pasukannya untuk melaksanakan LDKS gitu. Untuk berarti untuk kegiatan ini memang program dari sekolah ya Pak Ebi? Sekolah ya. Nah, untuk pesertanya sendiri ini hanya dari kelas 10 atau kelas 11 atau 10, 11, 12 kalau untuk dari MA tersendiri? Ya, kalau dari Aliyah prioritaskan kelas 10. Terus kemudian kebetulan di Aliyah itu banyak siswa yang mutasi masuk di kelas 11 dan juga kelas 12. Jadi bagi siswa yang mutasi masuk kelas 11 dan kelas 12 itu wajib ikut. Nah, karena dia belum pernah mengikuti kegiatan LDKS sebelumnya. Jadi selain kelas 10 yang sekitar jumlahnya 60 orang, ditambah kelas 11 yang mutasi 6 orang, tambah lagi kelas 12 5 orang.
gitu. Jadi kita gabung semuanya ditambah sama panitia dari OSIS. Berarti kalau diambil kesimpulan yang mutasi harus ngikut berarti penting ya untuk LDKS. Nah, seberapa penting berarti sebenarnya untuk siswa dari MA sendiri, seberapa penting untuk kegiatan ini sampai 11 dan 12 pun harus ngikut bagi yang belum untuk kegiatan Ya, LDKS? ya. Karena LDKS kalau saya lihat masing-masing sekolah punya persepsi yang berbeda. Nah, bagi saya di Madrasah Aliyah LDKS itu kan sangat penting. Pentingnya kenapa? Satu, membentuk karakter mereka. Mungkin kalau di sekolah biasa siswa dengan gurunya terbiasa ketemu setiap hari, mungkin belum terlalu patuh gitu terhadap gurunya. Tapi kalau di luar itu dengan pelaksanaan LDKS, mereka akan lebih tahu seberapa besar sih kita harus disiplin di sekolah gitu kan. Nah, bagi siswa yang mutasi kelas 11 dan 12, di sekolah sebelumnya kan dia nggak tahu LDKS di Madrasah Aliyah Al Khairiyah seperti apa. Makanya tetap saya wajibkan untuk yang kelas 11 dan 12 yang mutasi masuk itu harus ikut. Walaupun di kelas 11 itu nanti ada kegiatan namanya outing kelas. Nah, yang kelas 12 nanti ada kegiatan yang namanya lepas kenang. Nah, walaupun itu dalam setahun kan berarti mereka mengikut ke dua kegiatan. Nah, yang harus dia ikutin itu sebuah resiko bagi mereka yang mutasi. Kita sudah ada perjanjian dengan wali murid bahwa ketika dia masuk kelas 11 dia akan mengikuti 2 kegiatan dalam 1 tahun gitu. Baik yang kelas 12 juga seperti itu. Berarti penting sekali ya untuk kegiatan ini, Pak. Ya, betul. Manfaat dari kegiatan ini sendiri untuk siswanya itu apa yang diambil? Efeknya sangat besar dan banyak. Karena saya punya program di Madrasah Aliyah Al Khairiyah. Selain akhlak yang saya kedepankan, yang kedua adalah disiplin. Ini tahun kedua saya, karena di program saya tahun pertama saya mengedepankan akhlak. Nah, di tahun kedua saya mengedepankan disiplin bagi mereka. Nah, ini modal mereka untuk bisa diterapkan di sekolah masing-masing. Apalagi sekarang LDKS instrukturnya dari para TNI yang mungkin lebih bisa disiplin lagi, mereka lebih bisa patuh lagi, bagaimana cara untuk tepat waktu, gitu, terutama dalam masuk sekolah, kemudian bel masuk setelah istirahat, gitu. Itu mereka mulai bisa melatih disiplin untuk tepat waktu. Itu makanya saya bilang manfaatnya sangat banyak. Tinggal nanti prakteknya kita lihat di sekolah, pelaksanaannya di sekolah, nanti bagi para wali kelas lah yang menilai nanti sudah diterapkan apa belum dari pelaksanaan LDKS di sini sekarang. Kalau untuk efek kan efeknya nih, ini kan dari MA sendiri udah 2 kali melaksanakan kegiatan ini ya Pak Ibu ya. Di tahun kemarin efeknya di sekolah itu ada berapa persen kalau untuk presentasinya? Ya, untuk tahun lalu untuk pelaksanaan LDKS kebetulan kalau tahun lalu masih instrukturnya oleh para gurunya. Tapi saya tahun lalu memang lebih banyak terjun juga karena agar mereka benar-benar dapat bekal disiplin. Yang saya rasakan efeknya dari hasil kemarin, khususnya anak-anak OSIS, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Jauh lebih baik. Nah, mereka lebih kreatif, mereka lebih disiplin, lebih patuh taat atas peraturan sekolah, dan lebih rapih dalam berseragam. Nah, sekarang mereka sudah jadi senior. Dari yang tahun lalu. Dan saya lihat tanggung jawab mereka untuk menjadi seorang senior itu luar biasa. Padahal mereka ikut juga bayar juga, tapi mereka bekerja juga. Itu yang saya salut sama anak-anak OSIS yang senior yang tahun lalu, yang hasil daripada LDKS tahun lalu. Paling tidak berarti bisa dikatakan 100% berhasil ya? Ya, sebetulnya, tapi walaupun belum 100% lah. Walaupun belum 100%. Tapi kalau untuk dari segi tanggung jawabnya mereka sudah bisa dikatakan berhasil. Sangat terlihat berbeda jauh dengan yang OSIS sebelumnya. Iya. Lebih banyak kegiatan, lebih kreatif, dan lebih menjaga akhlak kepada para gurunya. Baik. Dan terakhir nih Pak Ibi, pesan buat para teman-teman yang nonton, karena memang channel saya kebanyakan anak-anak remaja nih yang melihat. Pesan buat mereka yang penting dalam kegiatan ini supaya
mereka ini bisa, oh ini loh ternyata LDKS manfaatnya buat kedepannya, buat masa depan mereka sendiri. Ya. Pesannya apa Pak Edi? Ada istilah yang bilang innal fata mayaquluha anada walaisal fata mayaqulu kanabu. Seorang pemuda itu atau seorang remaja itu adalah seorang yang bisa menunjukkan dirinya, membusungkan dadanya Baik. bahwa inilah aku. Nah. Dan bukanlah seorang pemuda yang hanya mengaku bahwasannya inilah orang tuaku, jadi hanya membawa nama orang Nama tua atau membawa apa yang sudah orang tua capai, dia melakukan seperti itu. Jadi pemuda yang sebenarnya adalah pemuda yang punya kemampuan yang sebenarnya. Nah, di LDKS ini dilatih karakter dan kemampuan mereka. Kalau mereka ingin menjadi orang yang berguna di masyarakat, para remaja miliki kemampuannya, terutama kemampuan yang positif. Nah, sehingga ketika dia punya kemampuan, dia ingin praktekkan kepada masyarakat, dia memiliki karakter yang baik. Nah, hasilnya masyarakat pun menilai bahwa remaja tersebut adalah menjadi remaja yang punya bakat dan kemampuan sehingga memiliki karakter juga yang baik. Berarti pesannya jangan membanggakan orang di belakang. Ya, tunjukkan dirinya. Nah, bahwa saya punya kemampuan. Inilah saya, seorang pemuda. Nah, didikannya di mana? Di sinilah di LDKS. Di LDKS. Berarti fungsinya dan penting sekali untuk Ya, kegiatan LDKS ini betul. untuk pengembangan diri. Ya. Jadi paling tidak jadi generasi muda yang bermanfaat. Ya. Karena siapa lagi menjadi penerus bangsa ini kalau bukan ya dari generasi mudanya. Iya. Oke guys, sepertinya itu yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dari MA atau Madrasah Alia Al Khairiyah. Semoga yang disampaikannya bermanfaat dan jangan lupa diambil ilmunya dan dipraktekkan pastinya. Biar kalian jadi manusia yang berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke guys, kali ini kita akan wawancarain ketua OSIS-nya dari SMA. Sebelumnya kita sudah tanya-tanya sama kepala sekolah dari SMA. Kita tanya-tanya juga kepala sekolah dari MA. Dan untuk kali ini kita akan tanya-tanya sama ketua OSIS-nya mengenai kegiatan latihan dasar kepemimpinan siswa. Karena memang tadi kita sudah dengar sendiri apa yang disampaikan sama kepala sekolah, karena kegiatan ini sebenarnya penting, bukan cuma buat individunya atau buat pribadinya dari mereka, tapi penting buat nanti masa depannya sebenarnya. Gitu. Nah, sekarang sudah ada di sebelah gua nih, ini dari Ketua OSIS SMA Leria, Noval Irwansyah. Nah, untuk saat ini dia kelas 12. Saat ini dia kelas 12. Ya. Ini dia orangnya. Ya. Oke, lanjut aja, langsung aja nih mengenai komentarnya nih untuk Noval Irwansyah. Untuk Nopal aja panggilannya ya. Ya, boleh. Untuk Nopal mengenai LDKS ini. Ini gambaran umumnya aja, gambaran umum garis besarnya aja mengenai LDKS ini sebenarnya manfaatnya apa sih sebenarnya? Untuk manfaatnya sendiri sih banyak ya. Gitu melatih mental, kemandirian, juga melatih kepemimpinan sih. Eh, banyak lebih banyak lagi sih. Kayak kita juga dilatih keorganisasian, kerapian, ketertiban. eh, Banyak ya manfaatnya, banyak. Kalau perbedaan antara LDKS yang sekarang dengan LDKS yang sebelumnya, itu perbedaannya ada apa sama aja sebenarnya? Berbeda sih, karena yang sekarang kan kita langsung ditangani oleh TNI-nya langsung. Terus juga kita sekarang itu digabung. Kalau sebelumnya kan kita sendiri-sendiri. Dan juga karena ini langsung oleh TNI-nya, jadi mereka tuh udah lebih profesional dan udah bisa banget untuk ngurusin. Laler ya? Iya, laler dia. Nah, terus? Iya, jadi mereka juga ini udah mulai kelihatan sih mereka berubahnya sih. Dari awal tuh sampai akhir udah mulai kelihatan perubahannya. Oh, jadi ada perbedaannya, ada Iya. perubahannya. Dari segi disiplinnya ya. Iya. Nah, kemudian itu kan tadi bicara manfaat ya. Nah, mengenai siswa nih, siswa yang ikut LDKS ini kelas berapa? Untuk siswa itu untuk SMA-nya itu kelas 10.
Untuk MA-nya itu saya tadi diberitahukan oleh OSIS MA-nya Heeh. kelas 12 dan kelas 11 digabung. Oh, kelas 12-nya ada ya. Jadi Ada juga, sama iya. seperti tadi kepala sekolahnya bilang sih. Hmm. 11-12-nya juga dia ngikut karena dapat informasi dari kepala sekolahnya itu karena dia bukan tidak belum mengikuti LDKS di MA, jadi mau tidak mau harus diikut sertakan. Kayak begitu. Nah, kemudian itu kan dari segi manfaatnya. Nah, kemudian untuk eh, target kedepannya sebenarnya yang diharapkan sama Nopal ini itu mengenai OSIS. Nanti mereka ini kan pasti jadi pengurus nih Iya. dari sekian ratus siswa yang ikut ini, 100 kalau total itu 111 saya dapat informasi itu kan pasti nanti sebagian ada yang jadi pengurus OSIS ya. Nah, harapannya setelah kegiatan LDKS ini dari pengurus OSIS masa periodenya Nopal ini nanti buat periode yang akan datang ini yang mereka nanti bakal jadi pengurus ini harapannya apa? Untuk harapan saya sih yang paling besar itu untuk bisa lebih dari periode saya ya. Supaya untuk memajukan SMA Al-Haria juga. Jadi OSIS-nya tuh berkembang lah, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya udah baik, cuman untuk selanjutnya itu diharapkan untuk lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Iya, Paling tidak program-program terbaru ya, muncul iya, muncul program-program baru supaya bisa lebih meningkatkan perkembangan di sekolahnya. betul. Baik. Untuk Nopal sendiri berarti masa jabatannya periodenya sudah mau habis ya. Iya, sebentar Sudah mau lagi. habis sebentar lagi karena lebih nanti fokusnya ke Ujian, ujian iya, sekolah. ujian Karena targetnya kuliah, kuliah. targetnya kuliah. Nah, seperti itu yang disampaikan sama ketua OSIS saya sendiri karena memang di sini sebenarnya ketua OSIS pun bertanggung jawab ya kegiatan ini ya. Iya, Karena setuju. ada andilnya juga karena ikut andil juga ketua OSIS dalam kegiatan LDKS ini. Karena kalau LDKS ini ketua OSISnya tidak ikut, jadi seperti anggota tubuh kurang satu, jadi pincang jadinya. Jadi seperti anggota tubuh kurang satu jadinya timpang sebelah atau Nggak komplit. pincang jadinya ya. Iya. Nah, sepertinya itu yang gua sampein buat lu semua. Jadi inilah kegiatan LDKS yang dilakukan oleh SMA ataupun MA Al Khairiyah karena kebetulan momennya gabungan. Iya. Jadi banyak sekali ilmu dan manfaat yang bisa lu semua ambil. Paling tidak yang lu lihat dan yang lu tonton di channel ini banyak manfaat dan ilmu untuk masa depan lu semua. Oke, gua kira itu yang dapat gua sampaikan dan dari Nopal sendiri ada yang mau disampaikan lagi untuk teman-teman yang nonton? Terus semangat, jangan jangan takut untuk mencoba hal baru. Eh, Jangan bilang nggak bisa, jalanin aja dulu. Pokoknya harus semangat. Harus tetap semangat, jalanin dulu hidupnya. Iya, Ya, pasti ada tantangan ya. iya harus kita lewati. Oke, sepertinya itu guys ya. Jadi yang jelas buat kalian semua yang nonton ini tetap terus berjuang, tetap terus semangat karena yang tadi gue bilang di sebelumnya itu bagi generasi muda pasti banyak tantangan dan rintangan untuk mencapai kesuksesan. Oke, sebelum gue akhiri channel ini jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Dan terakhir jangan lupa klik loncengnya karena biar lu semua nggak ketinggalan channel-channel gue berikutnya. Karena di channel gue ini isinya semua tentang belajar. Kalau ada pertanyaan belajar apa? Belajar tentang apapun yang untuk biar kalian lulus semua itu bisa sukses. Karena ingat, sukses itu perlu proses. Tidak ada sukses yang instan, pasti ada proses. Karena nasi pun tidak langsung jadi nasi. Seperti yang gue bilang sebelumnya. Sama seperti halnya ayam bakar atau ayam bakar atau ayam goreng. Tidak langsung jadi ayam bakar atau tidak langsung jadi ayam goreng. Kalau kita mau makan ayam bakar atau ayam goreng, yang pertama pasti kita harus potong ayamnya dulu. Ketika sudah dipotong, sudah selesai? Belum. Kita cabutin bulunya dulu. Sudah selesai? Belum. Kita bersihkan dulu. Udah selesai? Belum. Kita bumbuin dulu. Udah selesai? Belum. Baru kita goreng. Udah selesai? Baru kita makan. Jadi prosesnya lama.
Itulah yang dinamakan proses untuk mencapai keberhasilan. Jadi gue kira itu ya guys ya. Sampai ketemu di channel gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.